bahas pada sampai dengan pelajaran ke-7 as-sabi', yaitu memerangi orang-orang yang murtad. Dan sebelumnya sudah kita bahas juga pengiriman tentara Usamah, ya. Saya review terlebih dahulu dan ada pembetulan dari informasi yang kemarin Ustadz sampaikan juga lebih Ustadz lengkapi lagi terkait khususnya dengan sahabat yang murtad setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Jadi para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ternyata Rasul telah menyiapkan tentara ke Syam yang dipimpin oleh Panglima Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini masih muda belia, tapi dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan ke Syam. Padahal saat itu Syam merupakan negara yang sangat kuat pasukannya. Para santri, karena Usamah bin Zaid ini sangat muda dan juga Syam adalah merupakan negara yang sangat kuat, maka sebagian sahabat ada yang usul kepada Abu Bakar karena pada saat itu Abu Bakar Halo, ya, iya, alhamdulillah. Iya, tadi sempat nyelek jaringannya. Ya, jadi saat itu berada di pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan para sahabat usul kepada Abu Bakar biraddil jaisi wa irsalihi liqitalil murtaddin. Jadi sahabat usul agar tentara yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ini jangan dikirim ke Syam. Karena Syam sangat kuat saat itu. Tapi dikirim untuk memerangi orang-orang yang murtad saja. Faqala radhiyallahu an, maka Abu Bakar radhiyallahu an berkata, menanggapi terhadap usulan yang disampaikan oleh sebagian sahabat itu, wallahi la ahullu liwa'an aqadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak akan mencabut bendera yang telah ditancapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya bendera yang ditancapkan ini adalah tugas yang diberikan Nabi kepada Usama bin Zaid, yaitu berdakwah ke Syam, dikirim ke Syam. Para sahabat usul jangan sampai dikirim ke Syam, tapi kirim saja memerangi orang-orang murtad. Sehingga Abu Bakar mengatakan, demi Allah saya tidak akan mencabut bendera yang ditancapkan ke Syam ini, seakan saya pindah ke orang-orang murtad. Demi Allah tidak akan aku ganti, tidak akan aku cabut bendera yang telah ditancapkan oleh Rasulullah. Melihat keteguhan Abu Bakar radhiyallahu an untuk mengirim Usama bin Zaid ke Syam, maka sebagian sahabat ada yang usul fatalabu minhu
azla Usamata li sighari sinnihi wa tauliyatil jaisi man huwa asannu minhu. Sebagian sahabat usul agar mengganti Usama bin Zaid karena Usama bin Zaid masih muda belia, diganti oleh sahabat-sahabat yang lebih man huwa asannu minhu, yang lebih senior. Karena banyak sahabat-sahabat yang saat itu lebih senior dari Usama bin Zaid. Maka sahabat usul agar Usama bin Zaid yang masih muda belia diganti oleh sahabat yang lebih senior dari Usama bin Zaid. Faghadiba wa qala, maka Abu Bakar pun marah dan mengatakan la a'ziluhu wa qad wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan aku turunkan bendera yang telah dikibarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi tidak akan aku cabut bendera yang sudah ditancapkan, di mana ditancapkan oleh Rasulullah, yaitu ke Syam. Yang ini demi Allah, ya, la a'ziluhu wa qad wallahu Rasulullah. Jadi tidak akan aku turunkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu mengganti Usama bin Zaid. Tidak akan aku lakukan. Gitu ya. Summa syayya'al jaisa binafsihi, kemudian Abu Bakar mengantar sendiri tentara yang dipimpin Usama bin Zaid menuju ke Syam. Wa ausahu biwasiyatin hakimatin, yang kemudian memberikan wasiat, pesan-pesan kepada Usama bin Zaid, ya. Di dalam perjalanan ketika Abu Bakar mengantar Usama bin Zaid di perbatasan Madinah, ya, sebenarnya Usama bin Zaid sungkan dengan Abu Bakar, sahabat senior, sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi. Bahkan beliau merupakan sahabat karib sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Sungkan karena Usama bin Zaid naik kuda sebagai panglima. Abu Bakar sebagai khalifah senior berjalan dan menuntun kudanya Usama bin Zaid. Maka Usama bin Zaid mempersilahkan Abu Bakar radhiyallahu an untuk naik kuda yang dinaiki oleh Usama bin Zaid dan dia akan turun dan berjalan. Namun Abu Bakar tidak menerima tawaran Usama bin Zaid dan tetap Usama bin Zaid agar tetap berada di atas kudanya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an berikan wasiat kepada Usama agar tidak membuat kerusakan, tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita, orang yang sudah lemah, menebang pohon-pohon yang sedang berbuah. Itu wasiat-wasiat yang diberikan oleh Abu Bakar kepada Usama bin Zaid. Fasarul jaishu wa aghara ala ahdafihi wasaba wa ghanima wa raja'a ilal madinati dhafiran. Maka kemudian para santri setelah Usama bin Zaid berangkat menuju ke Syam, ternyata setelah berperang maka kembali ke Madinah dhafiran dengan kemenangan yang gilang gemilang. Fadakhala ru'ba fi qulubil murtaddina. Karena kemenangan itu, Usama bin Zaid yang masih muda belia, tentara Syam yang begitu kuat dapat dikalahkan oleh tentara Usama bin Zaid, maka merasuklah ke hati orang-orang murtad. Hati orang-orang murtad menjadi gentar, hati orang-orang murtad menjadi takut kepada kekuatan Islam. Selanjutnya pelajaran ke-7, Qitalul Murtaddin,
kemarin sudah kita bahas bahwa sebagian besar umat Islam setelah wafatnya Nabi banyak yang murtad. Irtadda ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'dhamul qawail, sebagian besar kabilah-kabilah ini murtad. Kecuali kabilah-kabilah yang ada di Mekah, kabilah-kabilah yang ada di Madinah, kabilah-kabilah yang ada di Taif. Ini masih utuh, masih tetap melaksanakan ajaran agama Islam, masih tetap memeluk agama Islam. Selain Mekah, Madinah, dan Taif, ada sebagian kecil kabilah lain, wa qalilun ghairuhum, dan sebagian kecil dari mereka, yaitu kabilah-kabilah yang Mekah, kabilah-kabilah yang berada di Madinah, dan kabilah-kabilah kelompok-kelompok yang ada di Taif. Sebagian kecil saja. Wa anqasamal murtaduna ila qismain. Orang murtad terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok pertama, yaitu tarikin liddin, yaitu meninggalkan agama Islam. Orang yang meninggalkan agama Islam, memeluk selain agama Islam ini, ittiba'u Musailamah al-Kadzab. Yang pertama, menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab di Yamamah. Yang kedua, yang murtad dan meninggalkan ajaran agama Islam, selain menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab di Yamamah, menjadi pengikut Tulaiha al-Asadi. Dan juga menjadi pengikut Aswadi al-Ansiyi di Yaman. Jadi di Yaman ada dua tokoh yang diikuti oleh orang-orang murtad. Yaitu yang pertama Tulaiha al-Asadi dan al-Aswadi al-Ansiyi. Ini di Yaman. Sedangkan di Yamamah tokohnya adalah Musailamah al-Kadzab yang mengaku nabi. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu mu'attilin lizzakah, meninggalkan zakat, meninggalkan melaksanakan zakat, tidak mau melaksanakan zakat. Wahum ittiba'u Malik bin Nuwairah. Orang-orang yang tidak mau melaksanakan zakat ini menjadi pengikut Malik bin Nuwairah. Tokohnya adalah Malik bin Nuwairah yang berada di Tamim. Jadi ada daerah namanya Tamim. Tokohnya adalah Malik bin Nuwairah. Ini tidak mau mengeluarkan zakat. Sedang yang ada di Yaman, tokohnya ada dua, yaitu Tulaiha al-Asadi dan al-Aswadi al-Ansiyi. Ini keluar dari agama Islam. Ini di Yaman. Di Yamamah, ini juga keluar dari agama Islam, menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab. Tokohnya di Yamamah adalah Musailamah al-Kadzab. Para santri, sebenarnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan Musailamah al-Kadzab ini, ada tokoh yang tidak disebut di sini, yaitu Wahsy. Wahsy ini yang pernah membunuh, yang berhasil membunuh paman Nabi, yaitu Hamzah, pendekar di perang Badar dan pendekar di perang Uhud. Dapat dibunuh oleh Wahsy, seorang budak hitam yang kemudian menyesal, kemudian ingin membalas
hutangnya, nyaur hutangnya, yaitu hutang membunuh paman Nabi ini, diobati, disaur dengan membunuh Musailamah al-Kadzab. Jadi yang bisa membunuh Musailamah al-Kadzab adalah Wahsy, yang dulu pernah membunuh paman Nabi. Setelah membunuh Musailamah al-Kadzab, baru hatinya lega bahwa hutangku telah aku tunaikan, hutangku telah aku saur dengan membunuh Musailamah al-Kadzab. Karena Musailamah al-Kadzab ini beberapa kali lolos dari kepungan. Nah, dan alhamdulillah Musailamah al-Kadzab dapat ditemui oleh Wahsy dan dapat dibunuh oleh Wahsy. Selanjutnya anak-anak, ada seorang tokoh pengikut Musailamah al-Kadzab yang sebenarnya adalah sahabat yang diutus oleh Nabi, yaitu Ar-Rajjal bin Unfurah. Ar-Rajjal bin Unfurah ini anak-anak yang dirahmati oleh Allah, ditugasi oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajak kembali Musailamah al-Kadzab. Ditugasi oleh Nabi untuk berdakwah kepada Musailamah al-Kadzab agar kembali kepada Islam. Tapi karena kelihayan Musailamah al-Kadzab dan juga dananya yang sangat besar, Musailamah al-Kadzab ini, sehingga Ar-Rajjal bin Unfurah, sahabat yang diberi tugas ini, berhasil digait, berhasil dipengaruhi oleh Musailamah al-Kadzab dan menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab. Sehingga semakin kuatlah Musailamah al-Kadzab karena diikuti oleh Ar-Rajjal. Al-Qur'annya bagus, fikihnya bagus, ilmu agamanya bagus, tetapi ternyata menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab. Taruhlah sebagai ulama besar Ar-Rajjal bin Unfurah ini, tetapi dia menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab demi uang, demi harta, demi kekayaan. Sehingga pasukan Musailamah al-Kadzab semakin banyak, pasukan Musailamah al-Kadzab semakin kuat. Karena ini loh sahabat yang ilmu agamanya bagus, ilmu agamanya luas, menjadi pengikut kita. Sehingga banyak yang tertarik juga. Para santri terkait dengan Ar-Rajjal bin Unfurah ini, ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian diriwayatkan oleh Ikrimah, disampaikan kepada Tulaiha, disampaikan kepada Saif bin Umar. Jadi Saif bin Umar mendapatkan riwayat dari Tulaiha, Tulaiha mendapatkan riwayat dari Ikrimah, dan Ikrimah mendapatkan riwayat dari Abu Hurairah. Sahabat-sahabat yang menceritakan ini menyampaikan riwayat bahwa Nabi pernah bersabda. Jadi ketika ada para sahabat yang duduk-duduk, di antaranya ada Abu Hurairah. Para sahabat-sahabat ini ada Abu Hurairah dan ada Ar-Rajjal bin Unfurah di antaranya. Nabi bersabda ketika duduk-duduk bersama sahabat itu, sesungguhnya di antara kalian ada seorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Ustaz ulangi. Nabi bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada seorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Abu Hurairah ini sempat merasa khawatir bahwa dirinya
termasuk yang disindir oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian Abu Hurairah ini hidupnya panjang anak-anak ya. Panjang sekali. Sehingga di saat itu sahabat-sahabat yang berada di sekelilingnya Nabi di saat Nabi bersabda seperti yang di Ustadz sampaikan di atas itu, semuanya meninggal dunia kecuali Ar-Rajjal bin Unfurah dan Abu Hurairah. Ternyata kenyataannya Ar-Rajjal bin Unfurah kemudian menjadi pengikut Musailama Al-Kadzab. Sehingga Abu Hurairah merasa lega. Insya Allah bukan saya yang disindir oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, sesungguhnya di antara kalian ada seorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Setelah terbukti bahwa Ar-Rajjal bin Unfurah ini menjadi pengikut Musailama Al-Kadzab, Abu Hurairah menjadi lega. Bukan dirinya yang disindir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fajahaza Abu Bakrin ahada asyara liwaan. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an menyiapkan 11 liwa, 11 bendera. Dapat diisyaratkan 11 kelompok, 11 peleton liqitalil murtadin untuk memerangi orang-orang murtad ini. Wa katabalahum, dan Abu Bakar mengirim surat kepada mereka orang-orang yang murtad itu, kitaban, surat yang isinya yang sohuhum birruju'i ilal Islam, agar mereka kembali kepada ajaran Islam. Jadi dikirimi surat oleh Abu Bakar setelah disiapkan 11 peleton, 11 liwa, 11 bendera. Kemudian mereka dikirimi surat agar birruju'i ilal Islam, agar kembali kepada agama Islam. Yuhadziruhum akibata irtidadihim. Jadi yang pertama isinya nasihat agar kembali memeluk ajaran agama Islam. Yang kedua isinya memberikan peringatan akibat dari kemurtadannya. Di dunia akan berhadapan dengan tentara Abu Bakar, maksudnya dengan 11 peleton tersebut. Di akhirat nanti akan berhadapan dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi isi surat ini ada dua. Yang pertama, peringatan kepada mereka, nasihat kepada mereka agar kembali kepada ajaran agama Islam. Yang kedua, memberi peringatan apa akibat dari kemurtadannya. Di dunia dia akan berhadapan dengan tentara Islam dengan dikirimnya 12 peleton, 12 bendera, ya. Di akhirat akan berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walamma asarru dahamat humul juyushul islamiyah wantahal qitalu bintisaril muslimina ma'akillatihim. Setelah mereka kemudian diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan tersebut, tidak mau mengikuti peringatan dan himbauan dari Abu Bakar tersebut, maka kemudian tentara Islam menyerang mereka dan terjadilah pertempuran dengan dimenangkan tentara Islam. Meskipun sebenarnya dengan 11 peleton itu termasuk ma'akillati illatihim, termasuk sedikit jumlah dari tentara Islam tersebut. Dan ada catatan wa aslamatulaiha al-asadi wa dhamma ila juyusil muslimin. Setelah penyerbuan tersebut masuk Islam latulaiha al-asadi, yaitu orang-orang tokoh atau pelopor
yang ada di Yaman yang tidak mau mengeluarkan zakat ya. Mohon maaf, yang keluar dari ajaran agama Islam di Yaman ya. Yaman. Di Yaman kan ada dua tokohnya yaitu Tulaiha al-Asadi dan Aswadi al-Ansiyi di Yaman yang keluar dari ajaran agama Islam. Di Yamamah ada tokoh yang bernama Musalamah al-Kadzab. Mereka mengikuti menjadi pengikut Musalamah al-Kadzab di Yamamah. Nah, Tulaiha al-Asadi tokoh yang ada di Yaman ini akhirnya masuk Islam dan menjadi pilar kekuatan tentara Islam. Tulaiha al-Asadi ini anak-anak adalah kahinun idda'an nubuwah fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'u ba'du Bani Israel. Wa ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafhala amru Tulaiha. Tulaiha al-Asadi ini awalnya dia ngaku sebagai tukang tenun. Kalau istilah orang sekarang apa ya? Orang pinter gitu ya. Kita dianggap bukan pinter. Jadi Tulaiha al-Asadi ini mengaku tukang tenun di zaman Nabi masih hidup. Zaman Nabi masih hidup, Tulaiha al-Asadi ini mengaku tukang tenun dan kemudian mengaku sebagai nabi begitu. Fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengikutnya ada wa tabi'u ba'du Bani Israel, sebagian Bani Israel mengikuti Tulaiha al-Asadi. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wa ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istafhala amru Tulaiha. Kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, pengikutnya semakin banyak, semakin membesar, semakin menjadi-jadi. Tulaiha al-Asadi. Kemudian Abu Bakar mengirim tentaranya dan kemudian dia menyatakan masuk Islam. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian review dan tambahan materi terkait dengan pengiriman tentara Usamah ke Syam dan juga memerangi orang-orang murtad. Ya, tambahan materinya adalah ada Ar-Rajjal bin Unfurah. Dia adalah sahabat yang pinter agama, tapi kemudian dipengaruhi oleh Musailamah al-Kadzab, tertarik dengan dunia, terpengaruh dengan iming-iming yang diberikan oleh Musailamah al-Kadzab, dan menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab. Ar-Rajjal bin Unfurah ini pernah disindir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dikisahkan kepada Ikrimah, Ikrimah diceritakan kepada Tulaiha, Tulaiha diceritakan kepada Saif bin Umar. Ketika para sahabat berada di sekeliling Rasulullah termasuk Ar-Rajjal dan Abu Hurairah, Rasul bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada seorang yang gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Kemudian di akhir setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan para sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah saat itu wafat kecuali Ar-Rajjal bin Unfurah dan Abu Hurairah. Sebenarnya Abu Hurairah pernah merasa takut, khawatir. Jangan-jangan orang yang disindir oleh Rasulullah itu dirinya. Tapi setelah melihat kenyataan bahwa Ar-Rajjal bin Unfurah ahli agama, pinter agama, yang kemudian murtad menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab,
maka hatinya menjadi tenang. Insya Allah bukan dirinya yang disindir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri, selanjutnya pelajaran yang ke-8. At-Tarsusamin, halaman ke-13 ya. Bad'u ghazwil fursi. Mulainya perang Persia. Kanat daulatul fursi tahkumu Fariso wal Iraq wa ma yujawiruhuma min biladil Arab. Negeri Persia adalah negeri yang ada di sekeliling antara Persia dan Irak dan juga daerah-daerah yang berada di sekitar Persia dan Irak dari negeri Arab. Satu lagi, jadi negara Persia yang dimaksud Daulatul Fursi, Persia adalah daerah-daerah di sekeliling Irak, di sekeliling Persia dan Irak, dan juga daerah-daerah yang berada di antara keduanya dari negeri Arab. Fafis sanatis saniyata asyarata minal hijrati jahaza Abu Bakrin jaisan tahta qiyadati Khalid bin Walid wa amarahu bi fathil ubullah min janubil Iraq wa jahaza jaisan akhar tahta qiyadati Iyad bin Ghunem wa amarahu bi fathil Musabbah min shimalil Iraq. Pada tahun ke-12 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu an menyiapkan tentara untuk menaklukkan Ubullah yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Dari sisi selatan Irak. Wajah jaisan akhar tahta qiyadati Iyad bin Ghunem. Dan menyiapkan tentara yang lain yang dipimpin oleh Panglima Iyad bin Ghunem untuk menaklukkan benteng Musabbah yang ada di utara Irak. Jadi Irak dari sisi utara ada namanya benteng Musabbah. Dan dari sisi selatan Irak ada benteng Ubullah. Benteng Ubullah ini oleh Abu Bakar radhiyallahu an memberikan tugas kepada Khalid bin Walid untuk menaklukkan benteng Ubullah. Sedangkan dari sisi utara Abu Bakar mengirim panglima beserta tentaranya. Panglima bernama Iyad bin Ghunem untuk menaklukkan benteng Musabbah. Jadi utara ada benteng Musabbah yang akan ditaklukkan oleh Iyad bin Ghunem. Dari selatan Irak ada benteng Ubullah yang akan ditaklukkan oleh Khalid bin Walid. Falamma wasala Khalidun hududal Iraq kataba ila Hurmuza. Di sebelah utara Irak, anak-anak, mohon maaf, di selatan Irak yaitu benteng Ubullah,
yang akan ditaklukkan oleh Khalid bin Walid ketika Khalid bin Walid sampai di perbatasan Irak bagian selatan tentunya ya. Mohon maaf. Bagian utara, salah terus Ustadz ini. Ubullah bagian utara ya. Ubullah bagian selatan. Oh, yang betul yang tadi. Ubullah bagian selatan Irak ya, ini dikuasai oleh menteri, oleh penguasa yang namanya Hurmuz. Jadi Ustaz ulangi lagi. Di selatan Irak ada benteng Ubullah yang akan ditaklukkan oleh Khalid bin Walid ini, dikuasai oleh seorang petugas, seorang menteri yang bernama Hurmuz. Nah, ketika Khalid bin Walid sudah mendekati Irak dari sisi selatan, Khalid bin Walid berkirim surat kepada Hurmuz. Falamma wasala Khalidun hududal Irak, kataba ila Hurmuz amilul fursi. Penguasa Persia, petugas Persia yang berada di Ubullah yang bernama Hurmuz. Ya. Isi suratnya, aslim, taslam, awid fa'il jizyah, wa illa fala talumanna ila nafsaka wa qad ji'tuka biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayata. Ini isi surat sangat berwibawa ya. Sangat berwibawa sekali. Isi suratnya, wahai Hurmuz, Islamlah kamu, niscaya selamat. Islamlah kamu, niscaya selamat. Atau idfa'il jizyah, atau membayar pajak. Wa illa, tapi jika tidak, kata isi surat tadi, jika tidak, fala talumanna, jangan salahkan siapa-siapa. Illa nafsaka, kecuali dirimu. Gitu loh. Islam atau membayar pajak, niscaya kamu selamat. Jika tidak mau masuk Islam dan juga tidak mau membayar pajak, jangan salahkan siapa-siapa. Tapi salahkan dirimu sendiri. Karena apa? Faqad ji'tuka biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayata. Karena kalian akan berhadapan dengan sebuah kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Oh, gagah sekali ya isi suratnya. Aslim taslam, Islamlah, niscaya kamu selamat. Atau membayar pajak. Jika tidak Islam dan tidak membayar zakat, jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirimu karena itu pilihanmu. Begitu. Karena apa? Karena kalian akan berhadapan dengan sebuah kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Subhanallah. Falamma tasallama Hurmuz kitab Khalidin sabaqahu ilal ma. Ternyata ketika surat itu sampai di tangan Hurmuz dibaca, ternyata kemudian surat tersebut dikeremes, diuwel-uwel. Bahasa Inggrisnya diuwel-uwel. Di apa? Kerwas-kerwas bahasa Jawanya. Ya. Falamma tasallama Hurmuzu kitaba Khalidin sabaqahu ilal ma, dan dilempar ke air sebagai sebuah penghinaan. Fataqaddama Khalidun, maka kemudian Khalid datang. Wa nasyabal qital, dan terjadilah pertempuran antara dua orang ini, duel antara Hurmuz dan Khalid bin Walid. Wa tabarazal khosman, kemudian Khalid bin Walid meloncat, menerkam
dan kemudian terbunuhlah Hurmuz wa qatalahu wa kasaro jundahu, dan kemudian tentaranya menyerah. Jadi duel saja antar pemimpin Khalid bin Walid dan juga dengan Hurmuz. Dan perlu diketahui anak-anak, Khalid bin Walid ini adalah sepupu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sangat terkenal gulatnya, zaman dahulu gulat ya. Kalau sekarang ada kungfu, ada karate, ada silat. Zaman dahulu gulat yang terkenal. Umar bin Khattab ini terkenal gulatnya. Dan tidak ada orang yang dapat mengalahkan Umar bin Khattab kecuali sepupunya yang bernama Khalid bin Walid yang dapat mengalahkan Umar bin Khattab. Ya, jadi memang pendekar pilih tanding ya Khalid bin Walid ini. Sehingga ketika dihina dengan melempar suratnya ke air oleh Hurmuz, maka terjadilah duel antara Hurmuz, penguasa benteng Ubulah yang ada di selatan Irak, dengan Khalid bin Walid. Kemudian Khalid bin Walid meloncat dan menerkam Hurmuz, dan kemudian terbunuhlah Hurmuz, dan kemudian wakasaro jundahu, tentaranya menyerah dengan terbunuhnya Hurmuz. Itu para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Persia adalah daerah-daerah yang ada di sekeliling antara Persia dan Irak ya. Pada tahun ke-12 Hijriah, Abu Bakar radhiyallahu an mengirim 2 kelompok pasukan. Yang pertama dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid, dan yang kedua dipimpin oleh Iyad bin Ghunem. Khalid bin Walid diperintahkan untuk menaklukkan benteng Ubulah yang ada di selatan Irak yang dikuasai oleh Hurmuz, sedangkan Iyad bin Ghunem diperintahkan untuk menaklukkan benteng Musabbah yang ada di utara Irak. Kemudian setelah Khalid bin Walid hampir sampai di Irak, di perbatasan benteng Ubulah, Khalid bin Walid menulis surat kepada Hurmuz sebagai penguasa benteng Ubulah. Islamlah kamu, niscaya akan selamat, atau membayar pajak. Jika tidak Islam dan tidak membayar pajak, maka jangan salahkan siapa-siapa. Salahkan dirimu, karena kalian akan bertemu dengan kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Orang berlomba-lomba mencari kehidupan, tetapi tentara Islam berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh tentunya untuk mencari syahid ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang syahid di jalannya akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan. Maka kemudian setelah surat itu sampai kepada Hurmuz, tapi ternyata dibuangnya ke air sebagai penghinaan. Maka datanglah Khalid bin Walid dan kemudian terjadi duel antara Khalid bin Walid dan Hurmuz. Kemudian Khalid bin Walid meloncat dan menerkam Hurmuz, dan menjadi terbunuhnya Hurmuz, yang kemudian tentara Hurmuz yang berada di benteng Ubulah di selatan
Irak menyerahkan diri kepada tentara Khalid bin Walid. Bagaimana kisah Iyad bin Ghunem? Insya Allah akan kita bahas pada materi-materi berikutnya. Nanti ini Khalid bin Walid membantu setelah menaklukkan benteng Ubullah, kemudian membantu ke sisi utara, membantu Iyad bin Ghunem dalam menaklukkan benteng Musabbah. Insyaallah begitu anak-anak sekalian. Semoga ada manfaatnya. Materi yang ke-8 ini yaitu dimulainya perang Persia. Demikian para santri yang dirahmati oleh Allah. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya Ustaz. Ustaz. Iya, Nak. Itu tadi pelajaran ke-7 sama ke-8 ya, Tat? Ke-8. Yang ya, tambahan, Nak. yang tambahan. Yang ketambahan hanya pelajaran ke-8. Ke-7 kemarin sebenarnya kita bahas, cuman ada tambahan kisah seperti Ar-Rajal bin Unfurah ya. Kemarin kan belum Ustadz sampaikan ini. Jadi memerangi orang-orang murtad itu pelajaran ke-7 yang Ustadz lengkapi ya, Ustadz sempurnakan lah begitu. Kemudian pelajaran baru adalah pelajaran yang ke-8 ya, begitu ya Nak Mas Zaidan. Oke Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih atensinya ya.